Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Afafwida Alfaiza. Saya adalah mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga. Nah, sebagai calon pendidik, kita tentunya harus memiliki evaluasi tentang bagaimana cara kita memberikan pengajaran yang terbaik bagi peserta didik. Nah, salah satunya ketika masa pandemi sekarang ini, di mana pembelajaran kita dilaksanakan dalam keadaan daring maupun luring. Nah, untuk mengatasi kebosanan siswa dalam pembelajaran yang seperti itu saja, maka di sini saya akan memberikan sedikit tips cara memberikan pengajaran yang lebih inovatif serta mengasyikkan. Nah, yang pertama, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana caranya membuat PPT interaktif versi saya sendiri. Kemudian selain PPT tersebut, saya juga akan memberikan cara bagaimana kita membuat games dari aplikasi berbasis web yang bernama EduCandy. Ada yang tahu apa itu EduCandy? Oke, jika belum tahu, mari kita simak penjelasan saya berikutnya. Nah, jadi EduCandy ini adalah aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learning Sweeter, yang berarti membuat belajar jadi lebih manis. Nah, jadi EduCandy ini dapat digunakan untuk membuat permainan berbasis daring yang menyenangkan. Nah, permainan yang dibuat ini masih dalam konteks belajar, akan tetapi tidak membosankan peserta didik. Nah, permainan ini biasa kita berikan baik ketika pembelajaran tatap muka di kelas maupun ketika pembelajaran jarak jauh, baik dalam kondisi daring maupun luring. Nah, permainan dalam EduCandy ini biasa dimainkan oleh peserta didik ketika mereka sedang merasa stres, bosan, maupun jenuh. Nah, dengan adanya permainan pendidikan ini membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan, interaktif, serta tidak membosankan. Nah, oke. Langsung saja kita simak bagaimana cara membuat PPT interaktif tersebut beserta kuis di EduCandy. Nah, jadi alat yang kita butuhkan untuk membuat media pembelajaran kali ini, kita cukup menggunakan handphone atau Android beserta kuota data untuk mengakses internet. Nah, kemudian langkah pertama kita akan membuat PPT di aplikasi WPS Office. Kemudian yang kedua kita akan membuat aplikasi di EduCandy. Oke, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat PPT di handphone atau Android. Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke aplikasi WPS Office. Kemudian kita buat dokumen baru yaitu PPT. Nah, di sini saya menggunakan template dari aplikasi WPS. Jadi memudahkan kita dalam membuat PPT interaktif yang menarik. Nah, untuk langkah pertama kita ubah dulu judulnya sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang materi huruf hijaiyah, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Kita ubah dulu fontnya. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat judul serta mencantumkan pengarang atau penulisnya, kita lanjut ke slide 2. Kemudian kita ubah fontnya beserta ukuran. Kemudian kita ubah babnya sesuai yang kita perlukan.
yaitu misalkan mengenal huruf hijaiyah. Nah, singkatnya setelah daftar isi selesai, kita beralih ke slide yang ketiga. Setelah kita ubah judulnya sesuai yang kita perlukan, kemudian setelah kita selesai di slide sebelumnya, kita lanjut mengedit di slide selanjutnya sesuai dengan apa yang kita perlukan dan kita inginkan. Kemudian setelah kita selesai mengedit teks ataupun judul, maka kita bisa menyisipkan gambar maupun video ke dalam PPT. Klik sisipkan, kemudian masukkan video yang akan kita buat ke dalam PPT. Dan sesuaikan ukurannya. Nah, selesai. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat PPT, mari kita lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat permainan di Educandy hanya dengan menggunakan Android. Nah, langkah pertama kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketikkan alamat web educandy.com. Kita klik yang pertama. Nah, kemudian setelah muncul halaman pertama, kita klik 3 garis di pojok kanan atas yang akan muncul 3 pilihan ini. Nah, jika ini adalah aktivitas pertama kalian untuk membuat permainan di Educandy, maka klik pilihan pertama buat aktivitas pertama Anda. Nah, di sini terdapat kotak pengisian berupa nama pengguna yang kita isi sesuai nama kita. Kemudian ada kotak surel yang kita isi dengan email yang kita gunakan untuk mendaftar. Setelah mengisi, kita klik daftar dan maka kita akan otomatis mendapatkan konfirmasi pendaftaran yang akan dikirimkan ke alamat email kita. Setelah itu kita buka email dari Educandy tersebut dan kita akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Klik link tersebut untuk mengubah password yang kita inginkan. Nah, apabila kita telah memiliki akun, maka kita langsung saja masuk melalui akun yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini terdapat 3 macam permainan. Yang pertama ada permainan kata-kata. Kemudian yang kedua ada permainan pasangan yang cocok, yaitu mencocokkan. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan kuis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu macam permainan di Educandy. Yang pertama adalah permainan kata. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, terdapat 2 kotak kosong yang bertuliskan nama aktivitas Anda yang akan kita isi sesuai dengan judul materi yang telah kita ajarkan.
Misalkan saya mengisi tentang huruf hijaiyah. Kemudian di kotak kedua terdapat subjek aktivitas Anda yang akan saya isi, misalkan Al-Quran, hadis. Kemudian kita buat. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kotak yang bertuliskan kata untuk kita isi. Misalkan di sini saya mengisi hijaiyah. Kemudian klik tambahkan kata. Nah, di sini terdapat beberapa contoh kata yang sebelumnya telah saya cantumkan untuk membuat permainan kata. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat 3 macam permainan kata. Yang pertama ada permainan kata, kedua hangman, dan yang ketiga ada anagrams. Nah, kemudian setelah selesai, kita bisa menyalin link permainan tersebut untuk kita bagikan pada peserta didik. Misalkan saya membagikan via WhatsApp. Nah, setelah kita bagikan, otomatis peserta didik akan dapat mengakses permainan tersebut. Nah, di sini ada 3 macam permainan, di mana peserta didik bebas memilih permainan mana yang akan ia mainkan. Nah, kemudian setelah kita membuat permainan yang pertama, yaitu permainan kata, kita bisa beralih ke jenis permainan yang kedua, yaitu pasangan yang cocok atau memasangkan kata. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa membuat pertanyaan serta jawabannya. Nah, misalkan saya mengisi pertanyaan dengan Al-Quran diturunkan di. Nah, kemudian untuk jawabannya kita isi bulan Ramadan. Kemudian klik tambahkan pasangan. Nah, di sini telah tercantum beberapa pasangan yang setelah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian setelah selesai, kita scroll ke bawah. Nah, untuk jenis permainan yang kedua ini terdapat 5 macam permainan. Yang pertama ada multiple choice, knock and crosses, kemudian crosswords, kemudian match up, serta yang kelima ada memori. Nah, kemudian setelah selesai, kita bisa membuat salinan serta membagikannya pada peserta didik. Nah, misalkan saya membagikan via WhatsApp. Nah, di sini peserta didik bisa memilih permainan mana yang ia sukai. Nah, misalkan saya di sini memilih permainan match up. Nah, jadi di sini peserta didik diminta untuk mencocokkan antara pertanyaan dengan jawaban yang tepat dengan cara menggeser jawaban ke kolom pertanyaan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, setelah kita membuat jenis pertanyaan yang kedua, yaitu pasangan yang cocok, kita bisa beralih ke jenis permainan yang ketiga, yaitu pertanyaan kuis. Nah, pertanyaan kuis ini modelnya seperti pilihan ganda, namun dalam bentuk games. Nah, kemudian setelah selesai memberi judul, kita membuat pertanyaan, klik teks, misalkan Al-Quran ditulis dengan menggunakan huruf
dan kita menulis jawabannya hijaiyah. Selanjutnya ada alternatif 1, 2, dan 3 itu untuk pilihan yang mengecoh atau salah. Kemudian kita tulis misalkan Latin, alfabet, serta alternatif ketiga misalkan Jawa. Nah, kemudian klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini sebelumnya telah saya buat beberapa pertanyaan sekaligus jawaban beserta alternatifnya yang berjumlah 9 soal untuk membuat pertanyaan di multiple choice ini. Setelah selesai, kita bisa membuat salinan link untuk kita bagikan pada peserta didik, misalkan via WhatsApp. Kemudian peserta didik bisa mengklik link yang telah kita share tadi dan mulai mengerjakan games multiple choice ini. Nah, di sini bentuknya sama seperti pilihan ganda biasa, cuma dalam satu soal kita diberi waktu 30 detik serta diberi skor. Nah, apabila di sini peserta didik menjawab salah, maka akan kelihatan. Misalkan, nah, tapi kita diberi waktu untuk memperbaiki jawaban. Baik, saya rasa cukup sampai di sini apa yang dapat saya bagikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.